Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan melihat lagi untuk energi harian ya, seperti biasa. Saya hadirkan di setiap pagi dalam Daily Guidance. Untuk bacaan hari ini kita akan melihat apa yang menjadi bimbingan atau bisa saja ini sebuah bacaan motivasi pencerahan untuk hari ini ya. Daily Guidance di hari Minggu 20 Juni 2021. Oke, hari ini ada kartu The Star yang keluar di sini. The Star. Look to the future with hope and optimism. The power of faith to move mountains. Happy changes that bring relief from challenging times. Wow. Kartu The Star ini sebuah kartu yang memberikan harapan tentunya ya. Jadi kita harus bisa melihat sesuatu ke depan itu dengan harapan dan juga rasa optimis tentunya. Kita diminta untuk punya keyakinan yang besar. Istilahnya itu dengan sebuah keyakinan kita akan bisa memindahkan sebuah gunung. Begitu. Perubahan yang menggembirakan mungkin akan bisa kita dapatkan ya dari sebuah situasi yang sempat ya bisa dikatakan di sini situasi yang sempat membuat kita dalam kondisi yang apa ya bisa dikatakan tertantang atau menghadapi suatu tantangan sebelumnya. Bisa saja hari ini ada sebuah perubahan yang menggembirakan ya, yang mana itu terjadi karena kita sudah bisa melewati sebuah siklus atau waktu yang sebelumnya mungkin agak sedikit membuat kita terbeban, tertekan, ada semacam tantangan yang kita hadapi ya. Itu yang saya lihat dari kartu The Star. Oke, kita akan lihat bagaimana situasinya untuk hari Minggu ini. Kita akan lihat sebuah harapan dan juga sebuah keyakinan yang diperlukan untuk bisa mewujudkan sesuatu, begitu poinnya ya. Harapan dengan rasa optimis. Oke, kita lihat dari kartu tarot ada Knight of Cups, Ace of Pentacles, Seven of Pentacles. Kemudian di sini ada King of Swords, Two of Cups, dan ada Five of Pentacles. Di sini ada Page of Wands ya, Page of Wands. Oke. Ya. Untuk energi hari ini ya, memang ini ada sebuah situasi di mana kita diminta untuk bisa mengontrol atau mengendalikan diri dalam mengambil keputusan atau mengambil tindakan apapun ya. Jadi ini tentang bagaimana kita harus bisa menguasai diri untuk bisa memperbaiki diri, dalam arti dalam situasi apapun kita di sini diminta untuk bisa menguasai diri kita dengan lebih memperbaiki diri ya. Kalau saya lihat ini bisa saja kaitannya dengan kesehatan. Mungkin ada di antara kita yang selama ini dalam situasi yang kurang fit, kurang sehat ya. Hari ini kita diminta untuk bisa menguasai keadaan dalam arti berusaha untuk memperbaiki apa yang selama ini menjadi beban dalam mungkin menghadapi kesulitan dalam menghadapi penyakit begitu ya. Energinya mungkin saja di sini kita bisa mendapatkan semacam kabar atau mungkin informasi dari seseorang atau dari sumber tertentu yang tampaknya akan memberikan kesempatan atau peluang
untuk bisa mengarahkan kita pada hal-hal yang lebih baik. Artinya mungkin mengarahkan seseorang yang tadinya sakit bisa menjadi lebih sehat, ada harapan begitu ya. Kalau ini tentang seseorang yang sedang dalam perbaikan diri, mungkin ini juga tentang peluang ya, peluang atau kesempatan untuk bisa mengharapkan sesuatu. Saya melihat seperti mungkin bisa mengharapkan pekerjaan, bisa ada peluang untuk mengharapkan keuntungan dari bisnis, dari pekerjaan yang dijalani. Atau mungkin ini juga bisa ya, dari perbaikan diri seseorang ada sebuah harapan untuk bisa berkomitmen. Begitu, berkomitmen dengan seseorang. Jadi semua itu kalau saya lihat ya, kuncinya itu dari perbaikan diri dan penguasaan diri. Ya. Entah itu kesehatan, entah itu peluang, entah itu keuntungan, kesuksesan, ataupun mungkin juga tentang komitmen, sebuah komitmen, itu akan bisa diharapkan ya hari ini dengan lebih mencoba memperbaiki diri, lebih mencoba menguasai diri atau mengontrol diri kita. Ya. Yang saya lihat di sini mungkin saja kita ingin ada sebuah kalau saya lihat di sini jelas dari semua situasi itu kita ingin ada sebuah hal-hal yang lebih baik mungkin dalam diri sendiri ya, atau di dalam koneksi dengan seseorang, atau di dalam hubungan apapun itu, kita menginginkan itu. Kalau memang menginginkan itu, ini tentang komunikasi yang saya lihat bisa menjadi kuncinya. Saya katakan tadi kalau yang sakit mungkin saja ada komunikasi yang ya bisa dikatakan mungkin bukan komunikasi tentang pengobatan, mungkin tidak, tetapi komunikasi tentang dukungan dari seseorang yang memberikan perhatian, yang memberikan kepedulian kepada seseorang yang sakit, itu bisa mengarah kepada perbaikan atau pemulihan diri dia. Begitu. Jadi komunikasi itu juga sebagai kunci ya. Kunci yang mengarah kepada peluang seseorang, mungkin juga untuk bisa lebih baik kondisinya, mengarah kepada kalau ada komunikasi yang mendukung, komunikasi yang menguatkan, itu kan pasti seseorang yang sakit misalnya akan lebih merasa dikuatkan, akan merasa lebih bersemangat untuk berusaha sehat. Atau ini tentang komunikasi yang bisa saja dilakukan jika kau memang ingin mendapatkan peluang-peluang tertentu. Entah itu peluang bisnis, peluang kerja, peluang untuk bisa meningkatkan karir ya, atau mungkin peluang untuk bisa menjalin hubungan dengan seseorang. Kuncinya di komunikasi. Ya, di komunikasi. Jadi, sekali lagi, semua itu bisa diharapkan. Atau kamu bisa mengharapkan hasilnya jika semua itu sudah kamu terapkan. Perbaikan diri, kemudian penguasaan diri, kemudian ada komunikasi, kemudian ada sebuah koneksi yang baik dengan seseorang, seperti itu. Pada akhirnya itu bisa dijadikan sebagai kalau bisa dikatakan di situ sesuatu yang bisa kamu tunggu hasilnya, ya. Tetapi sekali lagi di sini perlu semacam kesabaran, perlu semacam tindakan yang ya mau sedikit berjuang pastinya. Nggak datang begitu aja sebuah peluang kerja, peluang untuk meningkatkan karir atau bisnis tuh nggak datang gitu aja dari komunikasi ya kan. Perlu ada perjuangan. Kesehatan pun bisa didapatkan walaupun didukung dengan seseorang yang mungkin memberikan perhatian kepada kamu, memberikan dukungan moral kepada kamu yang sedang sakit. Tetapi ya diri sendiri juga harus berjuang. Tapi dengan komunikasi-komunikasi yang lancar itu jelas seseorang akan lebih bersemangat ya. Seseorang akan lebih ya bisa dikatakan di sini berpikir cepat bahwa dia harus bisa melakukan sesuatu agar nantinya ada hal-hal yang bisa dia harapkan ke depan. Jadi kalau saya lihat untuk hari ini memang hal-hal yang diharapkan itu sekali lagi seperti kartu The Star ya, yang kita harapkan itu harus juga dihadapkan dengan kerja keras atau dengan perjuangan dan rasa optimis.
Kalau kamu di sini berharap mungkin kamu sudah mendapatkan dukungan dari pihak tertentu, atau kamu di sini juga sudah seperti mendapatkan peluang dengan sebuah situasi, entah itu pekerjaan atau karir atau bisnis atau hubungan, tetapi kamu di sini seperti tidak melakukan semacam tindakan, ada perjuangan atau kerja keras setelah itu, ya jelas kamu gak akan bisa menghasilkan apa-apa, ya. Jadi kalau saya lihat harapan apapun dengan rasa optimis, di sini ada sesuatu yang bisa kamu tunggu nanti hasilnya. Berharap dengan optimis dan yakin bahwa kamu punya kekuatan untuk bisa mewujudkan atau untuk bisa mendapatkan sesuatu. Sekali lagi, ini kuncinya tadi dari yang pertama adalah bagaimana kamu bisa menguasai diri kamu dulu. Yang kedua, kamu harus bisa memperbaiki diri dalam hal ini. Kamu tahu apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kamu, apa yang menjadi kelemahan kamu, itu yang perlu dibenahi, yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, tentu di sini mulai untuk menjalin koneksi, komunikasi dengan siapapun ya yang ingin kamu harapkan bisa memberikan kesempatan, dukungan atau peluang ya. Dan yang kelima atau yang keempat, yang terakhir itu adalah dengan berjuang atau kerja keras, seperti itu. Dengan hal-hal itu, saya yakin di sini dari kartu ini kamu bisa menerima sebuah kabar baik nantinya ya. Page of Wands ini tentang kabar, tapi ini bukan hanya tentang kabar baik, ini pun bisa jadi kabar buruk. Artinya semua tergantung dari diri sendiri. Kamu mau sehat, kamu sudah didukung oleh orang-orang yang memberikan semangat, tetapi kamu nggak mau berjuang. Artinya kamu seperti tetap putus asa, kamu seperti tetap bisa dikatakan menyerah. Jelas pada akhirnya kamu di sini tetap akan dalam situasi yang sama, sakit. Kamu di sini mau sukses dengan sebuah bisnismu, karirmu ya, dan kamu ada peluang untuk itu, tapi kamu nggak mau berusaha menunjukkan apa yang menjadi potensi diri kamu, apa yang menjadi kelebihan kamu, ya. Ya jelas pada akhirnya kamu tetap susah, tetap dalam situasi sulit untuk merintis karirmu. Begitu. Jadi semua itu tergantung kepada itu tadi. Bagaimana kamu bisa mengendalikan diri, menguasai diri itu loh. Maksudnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu apa yang harus kamu ubah dari diri kamu ya, perbaikan diri, apa yang harus kamu tinggalkan dan sekarang apa yang harus kamu upayakan. Itu kuncinya. Ya. Dalam sebuah hubungan kamu ingin mendapatkan atau mengharapkan sebuah hubungan dengan seseorang. Di sini ya bisa dikatakan kamu sudah mencoba memperbaiki diri, kamu ingin peluang dengan dia, ya. Tetapi mungkin kamu di sini entah sudah ada komunikasi atau tidak, kamu seperti seseorang yang hanya menunggu. Ya jelas itu akan sulit terus. Kamu menunggu komunikasi dari dia, kamu menunggu tindakan dari dia, itu jelas tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kamu di sini mau berupaya, dalam arti kamu sudah mencoba menguasai diri kamu sudah mencoba ya lebih menjadi seseorang yang lebih berbeda dari sebelumnya, dalam arti kamu sudah bisa mengontrol diri ya, itu perbaikan diri juga, dan kamu mengharapkan peluang dengan seseorang, ya kan? Kalau kamu sudah bisa mengendalikan dirimu, artinya kamu berani untuk berkomunikasi dengan dia. Apapun hasilnya, ya, entah mungkin di sini dia menolak atau dia mungkin di sini tidak menanggapi, kamu sudah bisa mengendalikan diri. Di awal tadi saya katakan pengendalian diri dulu. Yang penting dalam diri kamu tuh kamu yakin, kamu sudah berusaha, begitu loh. Kamu sudah berusaha, tanggapan dia seperti apa itu sudah menjadi semacam ketegasan kamu, atau sudah semacam menjadi kepastian kamu, oh ternyata dia memang tidak menginginkan lagi atau tidak menginginkan menjalin hubungan dengan kamu. That's it. Nggak perlu lagi kamu permasalahkan setelah itu. Jangan lagi kamu setelah itu merasa merasa seperti terpuruk, merasa seperti seseorang yang
pada akhirnya nggak bersemangat. Karena kalau saya lihat di sini kamu seperti seseorang yang selama ini berharap, tetapi kamu nggak ada tindakan, begitu loh. Apapun itu, kalau kamu memang mengharapkan sebuah peluang, mungkin di sini mengharapkan sebuah komitmen dengan seseorang, utarakan, komunikasikan, ya. Hasil akhirnya itu tinggal kamu tunggu. Apakah dia mau di sini berjuang bersama-sama kamu untuk menjalani komitmen itu atau tidak? Asalkan kamu sudah punya penguasaan diri, itu nggak bakal jadi masalah buat kamu, ya. Ini tentang kabar, saya katakan kabar baik atau kabar buruk, apapun itu, semua ya bisa dikatakan dari usaha kamu, ya, dari usaha kamu yang akan kamu lakukan, bagaimana kamu mau berjuang, itu nanti akan menjadi kabar baik buat kamu. Tapi kalau kamu di sini seperti seseorang yang hanya menunggu, seseorang yang selalu berputus asa, seseorang yang hanya selalu fokus dengan hal-hal yang sulit, ya jelas hasilnya pun memberikan kabar yang buruk. Kalau saya lihat seperti itu untuk hari ini, ya. Jadi sekali lagi, harapan, setiap orang itu pasti punya harapan. Tapi bagaimana untuk bisa mewujudkan harapan itu? Harus ada keyakinan, harus ada tindakan, dan juga harus ada rasa optimis, pengendalian diri itu juga perlu, ya. Oke, seperti itu Daily Guidance untuk hari ini Minggu 20 Juni 2021.